Pada awal 1970-an, Cina masih dianggap sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Ekonomi tertutup, masyarakatnya hidup dalam sistem kolektivisasi, dan warisan revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976 meninggalkan luka mendalam dalam politik, pendidikan, dan sosial. World Bank 1978 mencatat GDP per kapita Cina hanya sekitar $200 Amerika Serikat, lebih rendah dari negara-negara di sub-Sahara Afrika. Lebih dari 80% penduduk hidup di pedesaan, bergantung pada pertanian dengan alat sederhana, dan mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dunia hampir tidak melihat Cina sebagai calon kekuatan besar kala itu. Sebaliknya, lebih sebagai negeri agraris yang terbelakang. Titik balik besar datang pada tahun 1978, ketika Deng Xiaoping meluncurkan program reformasi dan keterbukaan, Gaige Kaifang. Deng memahami bahwa ideologi saja tidak cukup untuk mengangkat ratusan juta rakyat dari kemiskinan. Langkah pertama yang ia ambil adalah menghapus sistem pertanian kolektif, menggantinya dengan Household Responsibility System, yang memberi insentif kepada petani untuk mengelola lahan mereka sendiri. Kebijakan ini sederhana tetapi revolusioner. Petani boleh menjual hasil surplus setelah memenuhi kuota negara. FAO 1988 mencatat produksi pangan naik hampir 30% dalam 10 tahun. Cukup untuk memastikan rakyat tidak lagi terancam kelaparan. Dan tidak berhenti di sektor pertanian. Ia membuka pintu investasi asing dengan membentuk Special Economic Zones (SEZ) di Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, dan Shantou. Shenzhen, yang ketika itu hanyalah desa nelayan, dipilih sebagai laboratorium kapitalisme di bawah kendali negara. OECD 1985 mencatat bahwa sejak awal 1980-an, investasi asing mulai masuk, dan kawasan ini berkembang pesat. Shenzhen kelak berubah menjadi simbol transformasi Cina. Dari desa nelayan menjadi Silicon Valley versi Asia. Tahun 1980-an juga menandai awal urbanisasi besar-besaran, meski skalanya masih terbatas dibanding dekade berikutnya. Tahun 1990-an adalah dekade industrialisasi penuh. Pertumbuhan ekonomi Cina mencapai rata-rata 10% per tahun. World Bank 1990 sampai 2000. Sesuatu yang hampir mustahil dicapai negara manapun pada skala besar. Strategi yang diambil jelas, menjadikan Cina sebagai pusat manufaktur global berbasis ekspor. Barang-barang murah, mulai dari tekstil, mainan, hingga elektronik sederhana, membanjiri pasar dunia dengan label Made in China. Pabrik-pabrik beroperasi siang malam, memanfaatkan tenaga kerja murah yang melimpah, sementara pemerintah menyediakan infrastruktur dasar dan stabilitas politik yang dibutuhkan. Puncak legitimasi ekonomi datang pada tahun 2001, ketika Cina resmi bergabung dengan World Trade Organization, WTO. Langkah ini menjadi titik balik globalisasi. WTO data menunjukkan bahwa ekspor Cina melonjak dari $266 miliar Amerika Serikat 2001 menjadi lebih dari $1,2 triliun Amerika Serikat 2009 hanya dalam 8 tahun. Dalam periode ini, ratusan juta orang pindah dari desa ke kota, menciptakan urbanisasi terbesar dalam sejarah manusia. UN Habitat 2005 mencatat populasi perkotaan Cina naik dari 26% 1990 menjadi 45% 2010.
Migrasi massal ini tidak hanya membentuk kota-kota industri, tetapi juga menciptakan kelas pekerja baru yang menjadi tulang punggung pabrik dunia. Kemiskinan ekstrem menurun drastis. World Bank, Povchalnet, mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem yang mencapai 88%, 1981, turun menjadi 36%, 2000. Pada dekade berikutnya, tren ini makin tajam, dari 36% menjadi hanya 11% pada 2010. Tidak ada negara lain dalam sejarah manusia yang berhasil mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dalam kurun waktu sesingkat itu. Bahkan Brookings Institution 2017 menyebut pencapaian ini sebagai pengentasan kemiskinan terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, Cina tidak puas hanya menjadi pabrik murah dunia. Sejak awal 2000-an, pemerintah mulai menekankan transformasi teknologi. Program ambisius Made in China 2025 dirancang untuk menjadikan Cina pemimpin dalam bidang teknologi tinggi seperti 5G, kecerdasan buatan, bioteknologi, kendaraan listrik, dan semikonduktor. World Bank 2016 mencatat bahwa pengeluaran R&D Cina naik dari 0,9% GDP 2000 menjadi 2,1% GDP 2015, menyaingi negara-negara OECD. Perusahaan raksasa lahir Alibaba 1999, Tencent 1998, Baidu 2000, Huawei 1987, berkembang pesat sejak 2000-an. Pada 2015, Cina memiliki lebih dari 600 juta pengguna internet, menciptakan pasar digital raksasa yang mendorong pertumbuhan e-commerce dan fintech. Kemajuan teknologi juga didorong oleh pendidikan. UNESCO 2015 mencatat Cina menghasilkan 4,7 juta lulusan STEM per tahun, terbesar di dunia. Investasi besar-besaran di universitas riset, laboratorium teknologi, dan startup menjadikan negeri itu kompetitor serius bagi Silicon Valley. Kota seperti Shenzhen dan Hangzhou menjelma menjadi pusat inovasi global. Perusahaan seperti Huawei dan ZTE memimpin teknologi telekomunikasi 5G. Sementara TikTok, ByteDance, menjadikan Cina sebagai pionir platform media sosial global. Dalam 2 dekade, Cina tidak hanya menjadi pabrik, tetapi juga laboratorium teknologi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang masif memberi Cina modal untuk memperkuat posisinya secara geopolitik. SIPRI 2015 mencatat belanja militer Cina melonjak dari 22 miliar dolar Amerika Serikat 2000 menjadi 215 miliar dolar Amerika Serikat 2015, menjadikannya kekuatan militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pada 2013, Xi Jinping meluncurkan Belt and Road Initiative, BRI, proyek infrastruktur global yang melibatkan lebih dari 140 negara, World Bank 2021. Dengan proyek ini, Cina tidak hanya mengekspor barang, tetapi juga pengaruh politik dan ekonominya. Strategi ini memperluas jangkauan Cina ke Asia, Afrika, bahkan Eropa. Namun, pertumbuhan cepat juga melahirkan masalah. World Bank 2022 mencatat Gini Indeks Cina naik dari 0,30 1980-an menjadi 0,47 2015, menunjukkan jurang kaya miskin semakin melebar. Kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai memamerkan pencakar langit modern, sementara di pedesaan masih ada kesenjangan infrastruktur dan layanan kesehatan. Lingkungan juga menanggung beban berat. IEA 2019 mencatat Cina menjadi penghasil CO2 terbesar di dunia.
Namun, ironi muncul. Cina juga sekaligus menjadi produsen energi terbarukan terbesar dunia, terutama panel surya dan baterai kendaraan listrik. Kini, Cina berdiri sebagai ekonomi terbesar kedua dunia. IMF 2021 mencatat GDP Cina mencapai 17,7 triliun dolar Amerika Serikat, hanya di bawah Amerika Serikat. Sektor teknologi tumbuh cepat dengan perusahaan global seperti Huawei, BYD, CATL, TikTok, ByteDance. Infrastruktur super canggih hadir di seluruh negeri, mulai dari jalur kereta cepat terpanjang di dunia, 40.000 km, Xinhua 2021, hingga kota pintar berbasis AI. Pemerintah bahkan mengklaim pada 2021 berhasil menghapus kemiskinan ekstrim sepenuhnya. Xinhua 2021, meski para peneliti internasional masih memperdebatkan definisinya. Namun, tantangan baru sudah menanti. Populasi Cina mulai menua, dan pada 2023, untuk pertama kalinya, jumlah penduduk Cina menurun. UN Population Data 2023. Ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat semakin intens, terutama soal Taiwan, Laut Cina Selatan, dan teknologi semikonduktor. Risiko middle income trap juga menghantui. Mampukah Cina terus tumbuh menuju status negara berpenghasilan tinggi, atau akan terjebak di level menengah? Pertanyaan ini membuat dunia menatap Cina dengan campuran rasa kagum sekaligus waspada. Dalam 5 dekade, perjalanan Cina adalah bukti bagaimana strategi negara bisa mengubah wajah bangsa. Dari negara agraris miskin, kini menjadi raksasa ekonomi, teknologi, dan militer. Perubahan ini bukan hanya soal angka-angka, melainkan juga soal nasib miliaran orang yang kini punya akses lebih baik pada pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tetapi kebangkitan ini juga membawa dilema. Apakah dunia siap menerima Cina sebagai pemimpin global baru? Dan apakah Cina sendiri siap mengelola tantangan dalam negeri tanpa kehilangan legitimasi politiknya?